Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 10 Teknik Elektronika Industri. Senang sekali rasanya ini adalah pertemuan kita yang pertama di semester genap ini di tahun ajaran 2020-2021. Untuk mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik pada hari ini, fokus kita masuk ke kompetensi dasar yang ke-13, yaitu menerapkan ukuran kertas dan peralatan gambar teknik. Di semester sebelumnya kita sudah belajar tentang kerja bengkel terkait dengan peralatan bengkel dan prosedur serta kegiatan apa saja yang kita lakukan di bengkel elektronika. Untuk itu pada semester ini kita akan fokuskan ke gambar teknik terkait dengan penerapan ukuran kertas serta peralatan gambar teknik dan bagaimana cara menerapkannya di bidang elektronika. Untuk itu tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mengetahui peralatan yang digunakan dalam gambar teknik. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mengetahui ukuran kertas yang digunakan dalam gambar teknik. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menggunakan peralatan gambar dengan baik dan benar. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pengertian dari gambar teknik. Gambar teknik ini adalah gambar-gambar yang dibuat dengan menggunakan cara-cara, ketentuan, dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh para ahli teknik, di mana aturan-aturan itu tertuang dalam standarisasi yang disebut dengan ISO. ISO ini adalah singkatan dari International Organization for Standardization, yaitu badan atau lembaga internasional untuk standarisasi terkait dengan peralatan gambar teknik dan bagaimana prosedur menggunakannya. Selain ISO sebagai badan internasional, di negara-negara tertentu ada yang memiliki badan standarisasi yang cukup dikenal di dunia. Seperti contohnya di Belanda itu disebut dengan DIN, kemudian di Indonesia sendiri kita familiar dengan istilah SNI, dan di Jepang ada istilahnya JIS. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas satu persatu peralatan gambar teknik yang digunakan dalam menggambar di bidang elektronika. Apa saja? Yang pertama yaitu meja gambar. Nah, meja gambar ini adalah merupakan sarana yang digunakan untuk atau sebagai landasan kertas gambar untuk menggambar suatu perencanaan. Nah, bagaimana sih meja gambar yang baik? Itu syaratnya apa saja? Yaitu yang pertama, diharapkan permukaan meja gambar itu yaitu datar dan halus secara merata. Kemudian yang kedua, 4 sisi tepinya itu benar-benar lurus. Dan yang ketiga, 4 sudutnya tepat 90 derajat. Kemudian yang terakhir yaitu berbentuk persegi panjang sesuai dengan perbandingan normalisasi. Nah, untuk perbandingan normalisasi ini juga sudah tertuang dalam ISO. Nah, ini adalah contoh meja gambar yang sering digunakan, di mana pada bagian-bagian ini kita lihat bagian yang pertama yaitu bagian tiang horizontal yang digunakan untuk menyangga pada bagian horizontalnya. Kemudian yang kedua ini adalah tiang vertikal yang digunakan untuk menyangga pada bagian vertikalnya. Dan yang ketiga ini adalah penggaris. Nah, penggaris ini bisa digunakan untuk menggaris bagian vertikal dan menggaris pada bagian horizontal. Kemudian selanjutnya ada head row yang digunakan untuk mengatur posisi penggaris untuk naik dan turunnya. Kemudian yang terakhir ada tiang pembantu. Nah, tiang pembantu ini gunanya untuk menopang meja gambar. Nah, yang kedua yaitu mistar meja gambar. Mistar meja gambar ini merupakan mistar yang ukurannya panjang dan penggunaannya selalu berhubungan dengan penggunaan meja gambar, di mana mistar ini dapat langsung dipakai untuk menarik garis secara horizontal dan vertikal, dan sebagai pedoman atau pemegang posisi di waktu menggunakan mistar segitiga. Nah, tadi pada gambar ini kita lihat ini adalah mistar atau penggaris yang dapat menggaris bagian horizontal dan bagian vertikalnya. Kemudian yang ketiga yaitu mistar segitiga. Nah, mistar segitiga ini adalah peralatan yang digunakan untuk menarik garis-garis sejajar dengan posisi vertikal dan horizontal. Samalnya dengan penggaris tadi, ya, samalnya dengan mistar lurus tadi. Mistar segitiga ini juga dapat digunakan untuk menarik garis-garis vertikal dan garis horizontal. Di mana mistar segitiga ini terdiri atas mistar yang berpasangan, yaitu
mistar 60 derajat dan mistar 45 derajat. Dengan rinciannya adalah sebagai berikut. Pada mistar segitiga 60 derajat, itu biasanya sudutnya terdiri atas sudut 60 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat. Kita perhatikan di sini. Ini adalah mistar 60 derajat, di mana ketiga sudutnya adalah berupa sudut 90 derajat, kemudian sudut 60 derajat, dan sudut 30 derajat. Kemudian yang kedua, pada mistar segitiga 45 derajat, sudut-sudutnya terdiri dari sudut 45 derajat, kemudian sudut 45 derajat, dan sudut 90 derajat. Nah, begitu mistar segitiga ini selalu dipasangkan antara mistar 60 derajat dan mistar 45 derajat. Nah, bagaimana sih cara penggunaan mistar segitiga ini? Kita perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah mempelajari cara membuat garis horizontal dan vertikal dengan sepasang penggaris segitiga. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan cara membuat garis tersebut. Tapi sebelum itu, seperti yang kita ketahui bahwa pensil gambar itu ada dua jenis. Yang pertama ada pensil mekanik. Kebetulan pensil mekanik yang saya miliki berdiameter 0,5 mm. Kemudian yang kedua ada pensil kayu. Nah, di sini saya memiliki beberapa pensil kayu, yaitu pensil HB, 2H, kemudian ada 2B, dan yang terakhir ada 6B. Sebenarnya masih banyak lagi jenis kekerasan pensil, dari mulai yang paling keras yaitu 9H sampai yang paling lunak yaitu 7B. Kemudian yang terakhir ada sepasang penggaris segitiga. Nah, yang pertama ini penggaris bersudut 45 derajat, dan yang kedua adalah penggaris bersudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, mari kita coba untuk membuat garis horizontal. Langkah yang pertama adalah kita pastikan penggaris segitiga yang 30 derajat ini harus sejajar dengan garis tepi yang ada pada kertas. Jika sudah sejajar, kita letakkan jari kelingking dan jari manis kita di atas penggaris segitiga 30 derajat, dan jari tengah telunjuk dan jari manis berada di penggaris 45 derajat untuk mengatur posisi penggaris tersebut naik atau turun. Jika sudah sesuai posisi, kita bisa menarik garis horizontal dan kita bisa sesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu pula pada pembuatan garis vertikal. Yang pertama kita sejajarkan garis 30 derajat dengan garis tepi. Kemudian kita letakkan tumit tangan dan jempol pada penggaris 30 derajat, dan sisanya kita letakkan di atas penggaris 45 derajat. Lalu kita bisa menggaris garis vertikal. Jika sudah paham mengenai pembuatan garis horizontal dan vertikal, kita akan coba membuat persegi segi 4 dengan sisi 5 cm. Mari kita lihat. Oh iya, jika kalian kesulitan menggunakan satu tangan, kalian bisa menggunakan tangan kanan untuk membantu menggeserkan penggaris 45 derajat. Oke, itulah sedikit pembahasan tentang bagaimana cara menggunakan mistar segitiga. Kemudian peralatan selanjutnya yaitu jangka tusuk. Nah, jangka tusuk ini merupakan peralatan yang digunakan untuk meneliti
meraba dan menentukan jarak antar titik atau antar garis dari gambar teknik. Selain itu, jangka tusuk juga dapat digunakan untuk mengukur perkalian, yaitu dengan cara mencari ukuran yang sebenarnya, kemudian memindahkan jangka tusuk dari ujung ke ujung jangka sehingga mendapatkan ukuran perkalian yang dikehendaki. Nah, berdasarkan jenisnya, jangka ini dapat dikategorikan menjadi jangka besar, yaitu berdiameter antara 100 sampai 200 mm. Kemudian jangka menengah, yaitu berdiameter antara 20 hingga 100 mm. Dan jangka kecil, yaitu berukuran antara 5 sampai dengan 30 mm. Nah, berikut akan dipaparkan bagaimana cara menggunakan jangka. Silahkan disimak videonya. Selain itu, jangka ini juga dapat kita gunakan untuk membuat garis, membagi garis. Kita akan mempelajari cara membuat garis dan membagi garis dengan menggunakan jangka di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada peralatan pensil gambar. Nah, pensil gambar ini merupakan alat yang digunakan untuk memberikan tanda pada permukaan kertas. Nah, banyak jenis dari pensil gambar, diantaranya dikategorikan menjadi pensil lunak, kemudian sedang, dan keras. Ini berdasarkan tingkat kekerasannya. Nah, kemudian yang keenam ada kertas gambar. Kertas gambar ini adalah sarana yang digunakan sebagai wadah untuk menggambar, di mana kertas yang biasa digunakan adalah kertas putih atau kertas manila dan kertas kalkir. Kertas kalkir ini adalah kertas tembus cahaya atau transparan. Banyak ukuran dari kertas gambar. Pada minggu depan kita akan pelajari ukuran-ukuran dari kertas gambar. Yang ketujuh yaitu penghapus gambar. Penghapus ini adalah alat yang digunakan untuk menghapus gambar jika terjadi kesalahan pada gambar yang dibuat. Nah, cara yang digunakan dalam menghapus bagian yang salah adalah dengan menggosoknya satu arah pada bagian yang salah. Ini adalah cara yang disarankan, yaitu menggosok satu arah pada bagian yang salah. Untuk menjaga agar tetap bersih, letakkan di tempat yang bersih dan kering. Kemudian yang kedelapan yaitu sablon. Sablon ini adalah alat yang digunakan untuk menyablon huruf dan angka. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menyablon hendaknya menggunakan mata rapido yang sesuai dengan ukuran sablon. Nah, jadi ukuran mata rapido itu harus disesuaikan atau harus dicocokkan dengan ukuran sablon yang digunakan. Kemudian yang ke-9 yaitu mal gambar. Mal gambar ini sama halnya dengan sablon, juga dapat digunakan untuk menyablon seperti lingkaran, elips, dan kurva. Kemudian yang ke-10 yaitu rapido. Rapido ini merupakan pena gambar yang biasa digunakan untuk membuat garis-garis gambar. Bedanya dengan pensil jika terjadi kesalahan maka bisa kita hapus dengan menggunakan penghapus. Sedangkan rapido jika terjadi kesalahan, untuk itu kita perlu berhati-hati dalam menggambar dengan menggunakan rapido. Di mana rapido ini juga mempunyai macam-macam ukuran mulai dari 0,1 sampai dengan 2 mm yang dibedakan dengan warnanya. Kemudian yang ke-13 yaitu busur derajat. Nah, busur derajat ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan sekaligus membagi sudut. Yang dimulai dari sudut 0 derajat sampai 180 derajat, serta 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ini adalah contoh dari busur derajat. Nah, itulah sedikit pembahasan kita tentang peralatan menggambar di bidang elektronika. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, silahkan dipersiapkan peralatan menggambar, diantaranya itu pensil gambar, kemudian penghapus, mistar segitiga, dan buku gambar ya, untuk persiapan kita di KD-KD selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.